Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengatakan kepada kita semua bahwa Ia adalah Sang Terang. Ia datang ke dunia supaya yang percaya kepadanya tidak hidup dalam kegelapan. Yesus adalah Sang Terang, datang ke dalam dunia supaya yang percaya kepadanya tidak hidup dalam kegelapan. Sabda ini adalah sabda yang sangat hangat, sangat menguatkan kita semua. Karena tentu dalam hidup kita sehari-hari, kita seringkali mengalami hidup dalam kegelapan. Karena dalam hidup di dunia ini ada banyak gangguannya, ada banyak pilihan yang seringkali membuat kita bingung. Dan saat kita bingung, kita bisa buat keputusan yang salah. Saat kita buat keputusan yang salah, hidup kita bisa jadi kacau balau. Kita hidup dalam kegelapan. Juga dalam hidup ada banyak sekali cobaannya, godaannya. Dan ini baik nyata ataupun tidak nyata, sungguh-sungguh buat hidup kita jadi sulit. Beberapa hari yang lalu di Surabaya kita dengar ada satu kabar gimana ada seorang pria yang dibunuh di fitness center karena berantem sama trainernya. Saya dikirimin beritanya. Kok bisa ya sampai seperti itu? Ada kebingungan, ada kegelapan. Semoga Bapak ini beristirahat dalam damai. Juga hari-hari ini kita dengar ada banyak ketakutan di India karena kasus COVID-19 naik begitu tinggi. Padahal sebelumnya ini udah begitu turun. Dan Pak Jokowi cerita bagaimana dia tanya sama menteri di India apa rahasianya supaya bisa jaga situasinya dengan baik. Dipikir udah bisa kontrol, tapi ternyata 1 minggu terakhir ini jumlah yang kena COVID naiknya bisa sampai 10 kali dari biasanya. Dan ada banyak orang yang minta doa buat orang-orang di India, termasuk ada belasan romo yang sudah meninggal hanya dalam kurun waktu 1 minggu ini. Romo Katolik udah belasan yang meninggal. Jadi kita juga doa untuk orang-orang di India. Semoga ini tidak terjadi di negara kita. Hidup di dunia
ada banyak kegelapan. Namun kita tidak boleh kecil hati, karena Yesus ingatkan kepada kita hari ini bahwa Dia yang datang ke dunia, Dia adalah sang terang. Sang terang ini bukan hanya sekedar mengajar berbagai ajaran agama. Kalau ajaran agama ini kan membawa terang buat kita, jadi kita bisa mengerti. Tapi sang terang ini adalah seorang pribadi yang sungguh hadir buat kita. Pribadi yang mencintai kita. Anda mau hidup dalam terang gak? Caranya bagaimana? Harus percaya pada Yesus. Percaya itu bagaimana kita bisa bangun kepercayaan kalau kita ada hubungan, ada relasi dengan Yesus. Jadi harus bangun relasi dengan Yesus. Ada satu bapak yang cerita kepada saya, sebut aja namanya Pak Daniel. Ini bukan nama sesungguhnya. Pak Daniel cerita bagaimana satu hari dia didatengin ketemu sama teman lamanya yang udah tahunan gak ketemu. Sebut saja Pak Rudi. Mereka berdua adalah pengusaha. Tapi Pak Rudi ini pengusaha yang jauh lebih besar daripada Pak Daniel. Waktu ketemu, Pak Rudi cerita bagaimana di saat sulit ini usahanya hancur berantakan. Dan dia berharap dengan ngobrol dengan Pak Daniel bisa ada jalan keluar. Tapi Pak Daniel bilang, saya gak bisa bantu kamu saat ini. Tapi saya mau kenalin kamu sama seorang yang 100 kali lebih kuat dari saya. Yesus. Kemudian Pak Rudi itu mereka diam sejenak. Pak Rudi cerita, waktu saya masih kecil, saya ini Katolik dan saya senang ke gereja. Tapi sesudah saya dewasa, saya hanya fokus pada usaha saya. Saya gak pernah ingat Yesus. Tapi malam hari ini, saya akan bicara sama Yesus. Saya akan sampein pada Yesus berbagai kesulitan saya. Kita gak tahu jalan keluar apa yang Yesus akan berikan pada Pak Rudi. Saat itu matanya berkaca-kaca. Tapi kita tahu bahwa Yesus pasti akan dengerin dia. Yesus pasti akan menyertai dia. Sama seperti Yesus pasti selalu menyertai kita semua sebagai terang supaya tidak ada yang hidup dalam kegelapan. Kapan terakhir kali Anda berbicara dengan Yesus?